Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Sekali lagi, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Benar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Bapak dan Ibu, dimanapun berada, kita berbeda, karena yang kita cari adalah kerajaan Allah. Maka dalam kerajaan Allah pasti kita menemukan sukacita. Dengan pujian kita percaya ada kuasa, dengan pujian kita percaya ada mukjizat, dengan pujian kita percaya ada sukacita surgawi, sukacita yang selalu berbeda dengan yang lain, karena sukacita surgawi. Amin. Ayo Bapak dan Ibu, kita bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ayo kita mengajak Bapak dan Ibu di rumah, kita bertepuk tangan, kita memuliakan Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita nyata, sukacita surga nyata penuhiku. sekali lagi sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Bapak dan Ibu merasakan sukacita. Kami berharap Bapak dan Ibu juga merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Dengan sukacita kita akan merasakan bahwa kita pasti mendapatkan kemenangan bersama Yesus. Dengan sukacita
kita akan merasakan bagaimana Tuhan menyayangi kita. Dengan pujian kita begitu bergembira. Kita sebagai anak manusia, kita juga mau menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu dalam penyembuhan pasti ada. Dalam penyembahan ada mukjizat yang terjadi. Mari kita berikan hati kita, pikiran kita untuk boleh menyembah Tuhan. Allah, Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celitkanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. ya Tuhan, Oh ya la 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 mana ya se. Kami sembah Ya la 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 mana ya se. Yesus. Inna ya kina la la la. Kina la si la 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 la.
Mari Bapak dan Ibu, dimanapun berada, buka hati kita, berikan pujian kita, berikan kerinduan kita kepada Tuhan. Jika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir bersama dengan kita. Berikan apa yang kita khawatirkan, mintakan apa yang kita pikirkan, mintalah jalan keluar kepada Tuhan. Percayalah Tuhan bersama dengan kita. Saya merasakan ada seorang bapak yang minta penyembuhan. Ya Tuhan, Kau melihat bapak ini begitu kasihan Tuhan. Bantulah dia Tuhan, kasihanilah Tuhan. Percayalah bapak tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau mengampuni engkau akan diberikan kesembuhan dari terimalah. Tuhan, Engkau teramat besar bagi kami Tuhan. Engkau selalu memberikan kami jalan keluar. Engkau selalu menjadi penolong kami. Kami percaya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Selalu Engkau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau bersama dengan kami Tuhan. Kami merasakan bagaimana Engkau menyayangi kami Tuhan. Kami merasakan bagaimana Engkau mengasihi. Engkau bersama dengan kami hari demi hari, peristiwa demi peristiwa Tuhan. Ya Tuhan, begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan, apapun yang boleh Kau izinkan terjadi pada diri kami, tetapi kami mau Tuhan duduk diam, merasakan bagaimana Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau mempunyai maksud yang lebih baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Kami seorang manusia mau menurut kehendak kami, tetapi kami kadang kurang peka, kadang kurang mengerti Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami untuk diproses Tuhan. Ajari kami mau setia Tuhan.
Dan sebentar lagi Tuhan, Kau boleh izinkan sesuai kehendak-Mu, pewarta kami, Ibu Ace Maringka yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Tuhan berkati. Silakan Ibu Ace. Shalom. Shalom. Shalom Bu Ace. Puji nama Tuhan, terima kasih kita bisa hadir di media seperti ini untuk terus memuji Dia, belajar mendengarkan sabda Tuhan senantiasa. Dalam suasana yang bagaimanapun, kita tetap mau melatih diri kita untuk taat dan setia. Amin. Oke, tema malam hari ini saya berikan tema yang mungkin yang biasa sudah sering Bro and Sis dengar, hal kekhawatiran. Ya, saya akan tayangkan share screen-nya sebentar ya. Oke, sudah nampak ya? Nah, apa yang kita mau belajar dari hal kekhawatiran ya. Di sini kita mau belajar dari beberapa gambar di awal ini ya. Ini gambar apa? Coba gambar kucing ya. Gambar kucing yang mungil di situ. Kita umpama seperti kucing ini ya. Belum apa-apa ngelihat anjing seperti ini udah ketakutan. Belum tahu anjingnya baik atau galak tapi kita udah muncul rasa takut. Terus kita lihat lagi. Ternyata anjing ini juga melihat ke dinding, dia lebih takut lagi. Karena kucing yang nampaknya tadinya kecil di depan mata dia, pas dia lihat ke dinding bayangannya sebesar ini, ya. Singa si raja hutan. Nah, kita mau belajar. Seringkali hidup kita, pikiran kita seperti ini. Kekhawatiran kerap kali membuat hal kecil terlihat menjadi besar, ya. Ayatnya di sini dari Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 34. Kita mau belajar apa yang dikatakan dalam Injil Lukas bab 12 ayat 22 sampai dengan 34. Ini tadi beberapa liriknya sudah ada dalam nyanyian yang dilatih tadi ya. Oke, kita baca bersama-sama, tayangannya sudah ada. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ayat 31, ya, ini lagu dari Perduki ya, liriknya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua.
suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, Bro and Sis, kita mau belajar dari beberapa ayat yang cukup panjang ini ya. Dikatakan bahwa kita jangan khawatir. Pesan Tuhan Yesus kepada kita, para murid-muridnya akan hidup kita. Apa yang akan hendak kita makan, apa yang jangan juga khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kita mau pakai. Teman-teman semua, kita manusia pasti nggak luput dari rasa kekhawatiran. Ya, pasti itu. Selama kita masih menjadi manusia. Tetapi memang firman Tuhan, makanya kalau kita hidup selalu di dalam firman Tuhan, ya, kita mendapat peneguhan kembali dari perikop yang kita baca seperti malam hari ini. Nah, saya mau lanjut. Apa yang mau kita belajar dari perikop ini adalah, pertama, penekanannya adalah jangan khawatir. Bisa nggak untuk tidak khawatir? Coba. Mudah atau susah untuk tidak khawatir? Ya, apalagi di masa-masa seperti ini, kita seperti dalam masa-masa pengasingan. Ya, saya merasakan benar-benar seperti kita bangsa Israel dalam masa pembuangan pengasingan. Nggak bisa ketemu orang rame-rame, jaga jarak, ya, pakai protokoler yang ketat di situ. Kita harus bersabar, taat, setia sama apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah kalau kita mau terhindar dari COVID di situ, ya. Apa yang kita mau belajar dari jangan khawatir malam hari ini. Nah, ini saya tayangkan gambar merupakan seperti ini ya. Gambar kehidupan kita itu seperti piano, teman-teman semua bro and sis ya di sini. Kalau piano ini, nah di sini ada Teddy ya pemain keyboard, ada Tony Chen juga pemain keyboard di sini di studio ya. Tahu lah apa ini, ada tuts hitam, ada tuts putih di sini ya. Tuts putih nadanya sukacita karena bunyinya nyaring kenting gitu ya. Tapi yang tuts hitam bunyinya agak berat. Ada yang ngebass, ada yang alto atau apapun ya. Nah, kita mau melihat di sini selama kita mengarungi hidup di dunia ini, kita seperti tuts hitam dan tuts putih ya di dalam piano atau keyboard di sini. Kita lihat ya bahwa tuts hitam yang juga membuat musik indah. Nggak bisa hanya yang putih aja, butuh yang hitam di situ. Dalam hidup kita juga butuh warna-warni mengimbangi di situ ya. Nah, jadi pesan pada firman yang saya tayangkan, enjoy the journey. Nikmatin perjalanan hidup kita di sini, nikmatin hidup kita. Tapi bagaimana pesannya di sini ya untuk menikmati perjalanan hidup kita dan menikmati hidup kita di sini. Awalnya kalau kita mau main musik kita harus belajar dulu di sini ya. Jadi harus ngerti dulu bagaimana cara main piano, bagaimana cara main keyboard di situ. Nah, udah belajar susah-susah itu kan butuh waktu, butuh biaya ya, butuh juga kemauan, butuh juga niat di situ. Untuk belajar sesuatu butuh semuanya hal itu di situ. Nah, lalu kalau kita udah bisa, nah kita baru merasakan, ada gunanya saya les ya di situ. Lalu kita bisa mainkan musik dengan hati. Nah, sama juga mengarungi hidup ini, bro and sis, seperti kita main piano, ya. Yaitu apa? Awalnya kita harus mengerti dulu untuk belajar firman Tuhan. Untuk belajar firman Tuhan, kalau bagi awal-awalnya, itu saya ingat dulu-dulu juga rasanya, aduh berat, males ya. Terus diajak-ajakin ke karismatik, nggak tahu apa-apa soal karismatik. Apa itu karismatik? Tapi setelah setelah kita nyemplung di sini, dan kita terus mau belajar dalam hidup firman bersama firman Tuhan. Dan belajar hidup dalam firman-Nya. Ya. Belajar hidup dalam firman-Nya. Kalau pertama kita belajar Alkitabiahnya, itu merupakan satu logos ya. Tapi dari logos kita belajar untuk menjadikan firman itu kita lakukan dalam hidup kita, jadikan napas dalam hidup itu menjadi rema. Nah, kalau sudah bisa menjadi rema ini, nah hal kekhawatiran gampang kita tolak. Tetapi kita tetap manusia di sini ya.
Kita mau belajar lebih jauh lagi di sini dari firman Tuhan antara logos dan rema di sini. Di dalam hidup Anda semua, ya, jangan biarkan masa lalu kekelaman kita itu mengusik hidup kita saat ini. Jangan biarkan masa lalu. Juga jangan biarkan, ya, kekhawatiran akan hari esok, hari depan kita yang kita belum tahu. Jangan biarkan. Seringkali ini yang mengganggu kita bersama-sama. Betul, teman-teman, bro and sis? Angkat jempolnya kalau setuju, ya. Ini yang mengganggu masa lalu dan masa esok. Kita nggak bisa menikmati hari ini di situ, ya. Makanya di dalam tema pertama BKSN kita belajar tentang doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami kita belajar bahwa kita minta rezeki hanya untuk hari ini aja, jangan yang panjang-panjang di situ, ya. Minta diberkati hari ini dulu. Nah, kenapa? Karena kalau kita terus tercakup dalam kekelaman masa lalu dan kekhawatiran hari esok, sukacita hari ini akan kita rusak di situ, menghancurkan sukacita hari ini. Seharusnya hari ini kita sehat walafiat, menjadi pening kepala, ya, tensi darah tinggi naik, kolesterol naik, karena kita udah keburu stres yang macam-macam yang kita belum tahu di situ, ya. Jangan sampai sukacita hari ini menghancurkan kekhawatiran menghancurkan sukacita pada hari ini. Nah, kita mau belajar di sini. Kita punya berkat enggak, teman-teman semua, bro and sis? Percaya kita punya berkat enggak? Percaya. Walaupun di masa sukar, ya, kita udah 6-7 bulan ini di masa yang sulit karena COVID-19. Tapi kita paksakan hati kita untuk percaya di situ bahwa kita punya berkat. Aduh Bu Ace, gimana caranya berkat? Duit kayak susah saat ini, ya. Sana sini pada minta tolong, minta donasi, minta bantuan, segala. Makanya dalam tema BKSN kita tahun ini, di dalam masa pandemi ini, walaupun kita terjepit, kita harus juga membantu, menolong di situ. Bisa atau tidak, berat rasanya. Tapi itu yang firman Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau, ya, di situ. Kita lihat, di dalam Injil Lukas 12 ayat 24 tadi, ini pernyataan bahwa perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian tetap bisa makan, ya. Ada berkat dari Tuhan. Nah, apalagi bro and sis dan saya, kita jauh melebihi burung-burung gagak tadi, ya. Jadi kita percaya bahwa ada berkat yang sudah disediakan bagi Anda dan saya. Kalau burung gagak yang liar aja diberi makan, dikasih berkat, Bapak Ibu, kita harus percaya, ya, di situ. Nah, kita lihat di sini bahwa bagaimana cuman cara memperoleh berkat yang sudah ada, yang Tuhan sudah sediakan, kita nggak tahu bagaimana cara memperolehnya. Nah, teman-teman semua tahu di sini Perduki ini kan banyak para pengusaha, ya, pebisnis, ya. Kita kalau manusia untuk berusaha memperoleh berkat-berkat itu butuh keahlian, betul? Butuh keahlian, kepandaian, ya, di sini butuh sekolah yang lama di situ, butuh pengalaman kerja dan segala macam untuk mendapatkan berkat itu di situ, ya. Butuh keahlian dan segala macam, dan berkat itu baru bisa diperoleh oleh kita manusia kalau kita merasa sudah punya skill, ahli. Tapi kita mau lihat berkat yang kita akan peroleh dari Tuhan, butuh nggak segala keahlian, kepintaran daripada ini? Butuh nggak skill? Kira-kira, ya. Kita lihat berkat yang dari Tuhan diberikan kepada manusia tidak perlu keahlian, ya. Jadi apa yang diperlukan nih Bu Ace, ya? Apa yang diperlukan? Yang diperlukan satu-satunya adalah sudahkah kita hidup berlaku benar di hadapan Tuhan, ya? Sudah belum kita berlaku benar di hadapan Tuhan? Sudah belum kita makan firman-Nya, kita mengerti, kita hidup dalam firman-Nya, dalam pokok anggur yang benar? Dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 22, ya, di sini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kayaknya gampang banget ya kalau bicara, ya Bu Ace, kalau dalam firman Tuhan. Teman-teman di sini juga banyak pewarta, ya, yang hadir di situ. Amsal 10, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bohong Bu Ace.
Ya, betulkah bohong? Ya. Berkat ketutup, bukannya berkat tidak turun dari Tuhan. Tuhan sudah sediakan berkat itu tadi saya sudah tulis di bagian atas ya. Tetapi ingat ya di sini, burung gagak pun nggak diem-diem aja di kandangnya, di sarangnya. Burung pun bekerja, dia terbang kepak sayapnya capek ya, cari makan untuk mendapatkan nafkah. Ya, nggak hanya diem aja di hutan, dia mati kelaparan di situ. Nah, kita mau melihat di sini. Kehidupan kita adalah anugerah Allah, ya. Kehidupan kita adalah anugerah Allah. Makanya di BKSN yang tema ketiga kemarin malam saya bahas juga itu bahwa setiap manusia berhak mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kalau Bro and Sis ngikutin tema-tema BKSN pasti paham apa yang saya katakan, ya. Di dalam Lukas 12 ayat 25 sampai dengan 26 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, kita nggak bisa membuat barang yang paling kecil. Ingat firman Tuhan mengatakan iman itu sebesar biji sesawi. Susah banget. Kenapa nggak firman Tuhan mengatakan iman itu sebesar buah apel atau buah mangga? Ada nggak pertanyaan itu di dalam pikiran kita? Saya berpikir, kenapa kok Tuhan menempatkan iman sebesar biji sesawi? Karena kita manusia untuk punya iman sebesar biji sesawi tidak mudah. Apalagi mencari iman sebesar buah mangga. Biji sesawi aja kita gagal-gagal ya di situ. Nah, jadi di sini kita mau melihat bahwa apa sih perkataan ayat 25 itu, kita tidak bisa menambahkan kekhawatiran itu menambahkan sehasta saja umur hidup kita. Satu hasta, panjangnya kira-kira berapa? Bro and Sis, yang tahu nih soal menghitung-hitungan. Satu hasta berapa coba? Nggak ada yang tahu ya. Ya, satu hasta sama dengan panjang lengan ya, mulai dari sikut sampai dengan ujung jari kita nih. Ujung jari tengah nih satu hasta. Kira-kira berapa sentimeter? Kira-kira berapa sentimeter? Lebih kurang 45 sentimeter. Nah, sekarang kita bayangkan dari ayat yang tadi dikatakan, satu hasta 45 sentimeter aja, kita nggak sanggup, nggak bisa memperpanjang usia hidup kita. Ya, nggak bisa. Sangat pendek dibandingkan dengan perjalanan hidup manusia, 40 sentimeter hanya. Ya, nah, bagaimana lagi dengan kekhawatiran dan kegelisahan kita, kehidupan manusia nggak bisa diperpanjang. Umur Bro and Sis dan saya dengan segala ketakutan malah tambah pendek, ya, bukan tambah panjang di situ. Nah, kita mau belajar. Kita semua adalah ciptaan yang diperhatikan Tuhan, ya. Ayat 27, 28, 29, bunga bakung diperhatikan Tuhan, bahkan dikatakan bahwa dia berkata kepada Salomo, segala kemegahan jubah Salomo aja nggak seindah bunga bakung. Hebat nggak Tuhan itu, ya. Ayat 22, 28 dikatakan, jadi jika rumput di ladang yang pada hari ini ada, besok nggak ada, dibuang ke dalam api. Tapi tetap didandani oleh Allah. Dikasih bunga yang indah-indah kalau kita pergi ke satu area pegunungan ya, banyak bunga rumput liar-liar, bagus-bagus, ada yang ungu, ada yang putih, bulu-bulu dan segala macam. Pernah Bro and Sis lihat, saya sering lihat kalau lagi traveling di sini ya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan jangankanlah cemas hatimu. Karena di sini dikatakan bunga itu tidak bekerja dan tidak memintal untuk memperoleh pakaian indah, tapi menjadi lebih indah daripada pakaian Salomo. Di situ Tuhan katakan ya. Kita mau belajar lagi. Nah, ini satu saya garisi merah ayat 28. Terlebih lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Janganlah cemas. Janganlah cemas karena semuanya ciptaan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Tapi ingat teman-teman semuanya, ketika kita mengarungi hidup kita ini, jangan sampai salah jalan. Ya, ayat 30-31 dikatakan tadi bahwa semua itu dicari bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Segala harta, kekayaan, dan segala macam keduniawian dicari bagi orang yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi ayat 31 penekanannya lagi,
Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi teman-teman semuanya, berkat itu sudah tersedia bagi kita. Ya, berkat yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah di situ. Nah, kita lihat di sini, kita manusia mencari berkat, ya, perlu keahlian, kepintaran, mungkin perlu duit juga untuk masuk sana, masuk sini, supaya manusia bisa memperoleh berkat. Tapi berkat yang dari Tuhan tidak perlu segala keahlian-keahlian tersebut. Yang Tuhan perlukan adalah hanya hidup dalam kebenaran di dalam Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Dan berkat akan datang. Ayat 32 dikatakan bahwa janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. So jangan takut. Kita mau melihat, bro and sis, gambar seperti ini. Jangan seperti ini, ya. Setiap hari kita bangun, ya, kita lihat, kita pergi kerja, ini lagi naik MRT, ya, mikirin, mau makan enak, belum sarapan, ya, lagi sarapan, lagi enak-enak makan, mikirin, aduh kerjaan di kantor, apa yang belum aku kerjain ya, aduh ya banyak segala yang belum beres, ntar bos lagi, ntar begini, ya, akhirnya makannya jadi nggak enak, ya. Lagi kerja, lagi terus mikirin, aduh udah malam mau pulang, belum bisa istirahat, kerja lembur, ya nggak bisa, disuruh lembur sama bos, bis gimana nih, lagi tutup buku dan segala macam, lagi pandemi, wah akhirnya stres, kurang tidur, ya. Lagi tidur aja yang harusnya kita nyenyak, mikirin lagi, besok bagaimana ya, mobil, kendaraan, dan segala macam. Berangkat lagi dari mula, lagi bangun pagi. Bro and sis, dari gambar ini kita mau belajar. Dalam hidup kita, hal yang sukacita, yang positif. Ya, kalau kita banyak kekhawatiran dengan yang sebentar lagi, akhirnya menjadi negatif. Kira-kira ada sukacita nggak? Yang positif menjadi negatif. Tadinya hidup ini memberikan semangat, memacu semangat, ya. Tapi karena banyak yang membuat stres, semangat itu hilang. Akhirnya kita jadi stres, down, banyak penyakit-penyakit. Lanjutnya, kita mau lihat dari tayangan ini. Berlakulah bijaksana. Caranya bagaimana? Ya, kita lihat. Ayat 33, 34 dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dapat dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan sampai di mana harta itu berada mengikat hati kita sehingga mati aja kita susahnya setengah mati, ya. Tetapi firman Tuhan menginginkan bahwa bangunlah keakraban dengan Tuhan setiap hari. Bukannya nggak boleh kita punya duit, bukannya nggak boleh kita punya harta, bukannya nggak boleh kita hidup kaya raya. Tapi janganlah mamon itu mengikat hidup kita sehingga jauh daripada Tuhan, ya. Tapi hendaknya kita mengatur mamon itu untuk pelayanan, untuk memuliakan Tuhan, karena berkat itu datang dari Tuhan. Karena kehadiran Tuhan melenyapkan kekhawatiran, membuat damai sejahtera. Jadi bangun keakraban, caranya apa? Serahkan hidup kita, serahkan kekhawatiran kita. 1 Petrus ayat 5, bab 5 ayat 70 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang akan melihara Anda dan saya. Ingat, firman Tuhan dilahap, jangan hanya babi hong aja yang dilahap, ya. Jangan hanya babi panggang yang dilahap. Tapi firman Tuhan dilahap, ya Bapak Ibu, tidak bikin kita gemuk dan kolesterol, ya. Emang enak sih babi panggang sama babi hong, ya. Selalu ada berkat bagi yang melaksanakan firman Tuhan, bro and sis, di sini, ya. Dikatakan bahwa upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Lalu satu lagi kebenaran, janganlah kamu menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Janganlah kamu menghukum supaya kita pun tidak dihukum. Ampunilah sehingga kita juga akan diampuni. Ingat doa Bapa kami, ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, sehingga doa kita naik kepada Bapa di surga. Berilah maka kamu akan diberi. Walaupun kita lagi tercekik pula, belajarlah memberi, ya. Jangan hitung-hitungan seberapa kita bisa bantu. Kita bantu yang minta sama kita di situ, ya. Nah, ingat,
Selalu ada berkat, tetapi kita harus waspada teman-teman. Harus waspada, hidup dalam firman, hidup dalam kebenaran. Di mana satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Itu perkataan firman Tuhan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Jangan kita tadi seperti yang saya katakan, ya, jangan menghakimi, jangan menghukum orang, jangan, dan ampunilah, berilah, maka upahmu akan besar, kamu menjadi anak-anak Allah di situ. Ya, kita lanjut. Pesan penutup daripada firman Tuhan hari ini adalah menyatakan perbuatan kita dalam iman. Iman, kita beriman, tapi adakah tindakan nyata di situ? Yakobus 2, 14 dan 26 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku? Ya, di sini. Apakah gunanya saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan ia mempunyai iman tapi tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi nggak hanya cukup, makanya iman sebesar biji sesawi susah banget, ya, apalagi sebesar buah mangga. Ya, Yakobus 2 ayat 21 sampai 24. Kita diingatkan kepada Bapak Abraham. Dikatakan, bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kalau kita bisa menyatakan kebenaran dalam hidup kita, bahwa kita semua akan dinyatakan sebagai sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya, ya, bukan karena ide-idenya, tapi perbuatannya benar atau tidak benar di mata Tuhan. Bukan hanya bilang punya iman, tapi tidak ada action yang nyata. Iman tergantung kepada manusia, sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Jadi kita kalau punya iman, menggantungkan hidup kita pasrah sepenuhnya ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan yang terbaik berikan dalam hidup kita. Rencana Tuhan yang indah, walaupun kita awalnya meliwatinya terseok-seok, tapi kita punya iman, itu yang dibutuhkan. Iman sebesar biji sesawi. Kita percaya rencana Tuhan indah pada waktunya. Bukan pada waktu saya, bukan pada waktu bro and sis, bukan pada waktu para pastor, tapi pada waktunya Tuhan. Walaupun dalam keadaan buruk, tetap punya keyakinan bahwa Tuhan akan menjamin hidup kita. Jadi pesan pengajaran kita hari ini haruslah melibatkan Tuhan dalam segala hal. Sebentar nanti saya bagikan apa yang saya alami juga, ya. Nah, perencanaannya Yakobus 4:13 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal 1 tahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa artinya hidup kita? Hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, ya. Jadi dalam perencanaan hidup yaitu harus ada perencanaan. Jangan tidak punya perencanaan. Perencanaannya apa? Sungguh-sungguh ikutin kehendak Tuhan, ya. Kalau tidak mau ikut kehendak Tuhan artinya manusia yang tidak memiliki hikmat. Nah, kita contohlah teladan Bapak Abraham tadi, ya, bahwa dia disuruh mempersembahkan anak Ishak yang satu-satunya sulit sangat didapat dalam usia istrinya Sarah yang sudah menopause, diminta untuk dipersembahkan, dia mau, dia tidak bilang apa-apa sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan gantikan dengan domba di sebelahnya di situ. Lalu disuruh pindah, waktu dia belum namanya Abraham sebagai Abram, disuruh pindah ke negeri yang asing, dia tetap ikut di sini. Abraham mau ikut kehendak Tuhan. Susah bagi kita. Tapi pertanyaannya kita mau ikut nggak kehendak Tuhan, ya? Di dalam Kejadian 12:1-2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, tadi yang saya katakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bagaimana Tuhan aku bisa menjadi bangsa yang besar? Itu pasti yang akan kita tanyakan, ya. Kalau kita disuruh pergi sama Tuhan, udah nikmat, rumah kita besar, mewah, suruh pergi pindah ke tempat yang entah-entah berantak, kita nggak tahu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ingat, lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepada dia. Kita bisa nggak seperti Nabi Abraham? Ya, teladan dari Abraham mengikuti kehendak Allah. Mengapa harus melibatkan Tuhan? Ayat Yakobus 4 ya, ayat 14. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Apa arti hidupmu ini? Ya, sama seperti uap yang sebentar saja nguap di situ ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dan hidup kita seperti uap di situ. Sebentar saja bisa menguap, sangat singkat ya. Jadi mau dipakai apa hidup Anda dan saya yang sangat singkat ini? Jangan sombong, ingat, jangan sombong. Ya, ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jangan merasa semua berkat anugerah datang dari kepintaran diri kita, tapi ingat, itu anugerah Allah, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Kita memuliakan lagi kebesarannya. Karena pengetahuan, kemampuan Anda dan saya sangat terbatas di mata Tuhan ya. Umur kita pun terbatas dan kita nggak tahu kapan akan tiba. Ya. Oke, firman hari ini saya tutup dengan sedikit kesaksian ya. Di sini saya stop dulu screen sharing saya supaya saya juga bisa. Nah, oke. Bapak Ibu, bro and sis semuanya, Anda semua teman-teman tahu apa yang saya alami. Saya selalu ceritakan ini dalam 1 tahun ini karena Pak Boy almarhum belum 1 tahun ya. Tahun lalu Juni saya operasi retina mata. Operasinya berat ya, pemulihannya harus diisi gas. Itu selama 1 bulan saya nggak bisa tidur celentang, harus tengkurap. 2 minggu pertama benar-benar harus disiplin 24 jam tengkurap di atas meja, kayak pokoknya tengkurap, jalan aja harus nunduk seperti ini. Bisa Anda bayangkan sampai kaki saya bengkak ya, karena tidurnya nggak bisa nyender kan, tengkurap di situ. Setelah 3 minggu baru bisa nyender, kaki saya baru bisa saya selonjorkan, baru bengkaknya hilang. 1 bulan loh saya begitu. Belum 1 minggu suami saya stroke. Suami saya stroke karena dia juga nggak bisa tidur ngeliatin saya, ngelayanin saya. Tapi puji Tuhan, mujizat terjadi. Mujizat terjadi, 1 bulan dirawat di RSPAD, di DSA oleh dokter Terawan, ahlinya, yang sekarang menjadi Menteri Kesehatan. Ya. 1 bulan digenjot di situ, di fisioterapi, segala macam, puji Tuhan. Bisa pulih 95%. Itu kejadiannya bulan Juni, dirawat 1 bulan, bulan Juli. Bulan Agustus, kami sudah mendapat proyek pengajaran retret pasutri dari SEP eksekutif di Sekinah. Tadinya mau dibatalkan sama suami saya karena dia merasa bicaranya belum sepasih waktu dia masih normal. Tapi puji Tuhan, anak-anak kami semua memberi kekuatan. Papa maju. Saya juga katakan, jangan dibatalkan Boy. Karena panitia susah mencari penggantinya, udah deket banget tanggalnya. Ya, di situ. Akhirnya jadi juga. Dan dia belajar bicara. Anak saya bilang, kalau papa nggak belajar bicara sekarang, selamanya Tuhan nggak kasih kesempatan bicara. Akhirnya dengan kasih dari keluarga, penyemangatan semuanya bicara. 5 bulan kami melayani lagi bersama-sama, menciptakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, haleluya. Tapi apa maunya Tuhan, bukan maunya saya. Bukan maunya suami saya juga. Ya. Saya sorry kalau lagi bicara ini lagi, saya suka sedih lagi. Bulan Desember, tanggal 6, lagi melayat tim PD yang papinya meninggal ya di rumah duka. Ketika pulang, suami saya mau stroke lagi. Cuman 5 bulan, bayangin ya. Dia ngomong, saya kayak mau stroke. Aduh, saya pas lagi gandeng dia, hati ini ketar-ketir. Tapi saya berusaha tenang. Dan banyak teman-teman pelayanan ngikutin saya. Akhirnya pisah mobil, dia dibawa oleh teman saya karena parkirnya pakai supir di bawah, saya di lantai 6, terhambat nggak bisa turun. Terlambatlah sudah, mau masuk rumah sakit RSPAD, akhirnya supirnya nyasar ke daerah Jakarta Barat, jadi nggak jadi ke RSPAD, masuknya lagi ke IGD awal yang waktu bulan Juni dia stroke, kita bawa ke IGD dulu baru dipindahkan ke RSPAD, jadi dibawalah ke IGD Geraha Kedoya. Itu udah jalannya Tuhan. Dan ketemu dokter yang sama yang menangani pada awal stroke di IGD.
di situ ya. Dokter-dokternya Katolik juga. Saat di situ udah kejang di mobil teman saya juga itu udah nggak keruan, tapi dia masih bisa kasih jalan pakai GPS. Supirnya nggak pakai GPS, malah suami saya belok kiri. Ngomongnya udah susah, tapi dia masih berusaha belok kiri, belok kanan. Masih nyasar juga supirnya. Ya, lah itulah makanya udah buntu. Hari itu tanggal 6 Desember kejadiannya, tanggal ganjil genap, tanggal genap mobil saya ganjil. Tanggal 6 itu ya, saya pagi ke Sensei juga mau tusuk jarum kaki saya. Tadinya biasanya bareng-bareng sama suami saya, tapi karena beliau jam 12 siang ada khotbah di Wisma Indosemen, jadi dia nggak berani ikut, takut nggak keburu ya. Jadi saya terpisah itu satu hari itu terpisah dengan dia ya di situ. Lalu saya nyambung ke dokter gigi. Gigi saya tiba-tiba crown-nya yang sebelah kiri somplak. Kenapa saya kejar hari itu juga ke dokter gigi? Itu tanggal 6. Tanggal 8 Desember hari Minggunya kami sudah planning mau jalan-jalan ke Eropa. Bawa suami saya habis pasca stroke yang pertama, kita udah bayar tiket, bayar tour, semuanya udah settle, udah pay all di situ. Ya, tanggal 8 Desember. Makanya hari tanggal 6 hari Jumat saya beresin semuanya. Lalu mau ngelayat teman saya tutup peti, tadi saya pikir hari Sabtu malam, terus teman saya bilang gini, tutup petinya nggak Sabtu malam, Jumat malam. Jadi hari Jumat itu juga kita ngejar ke rumah duka juga. Akhirnya anak saya nganterin suami saya dulu ke rumah duka, saya ke dokter gigi, lama sekali prosesnya, seharian, lalu sampai jam 7 saya baru ke rumah duka. Suami saya udah sama anak saya. Lalu anak saya udah bilang, papa udah keburu kecapean nih, mama masih lama mama di dokter gigi. Akhirnya nggak apa-apa, papa pulang dulu. Tapi si boy, suami saya, dia nungguin saya. Dia nggak mau pulang dulu, nggak apa-apa. Papa pulang sama mama, kamu jalan aja dulu kalau mau meeting. Anak saya bilang begitu. Akhirnya nggak apa-apa nih, papa ditinggal-tinggal. Ya, itulah jalannya Tuhan. Tapi akhirnya dia stroke di rumah duka. Tapi saya bersyukur dia masih bisa ikut misa requiem, masih bisa terima komini ya. Lalu sampai di IGD, itu udah kejang. Mulutnya udah nggak bisa dibuka. Udah setengah nggak sadar, udah setengah koma. Saya nggak ketemu sama dia, saya hanya ketemu seharian itu hanya 2 jam di dalam misa requiem teman saya. Ya, di situ. Akhirnya harus bedah, batok kepala diangkat. Ya. Besoknya 24 jam pertama, reaksinya jelek kata dokter, biasanya reaksinya bagus. Ya. Koma 6 hari, tanggal 12 Desember, kita pasrahkan diambil Tuhan. Anda bisa bayangkan, yang selama 5 bulan kita kesaksian di mana-mana, mujizat terjadi, tiba-tiba kejadian sangat singkat. Makanya dikatakan hidup ini seperti uap, kita nggak tahu. Lagi happy mau berangkat ke Eropa, tiba-tiba menguap di situ. Ya, akhirnya tanggal 1 Januari rumah saya kebanjiran. Sekarang saya lagi ngungsi di rumah kontrakan di daerah Puri. Terjadi pandemi pula lagi, COVID. Rumah nggak bisa dibongkar. Anak saya mau nikahan 13 Juli kemarin juga mundur, batal. Nanti jadinya 11 November. Dan pandemi pula PSBB kedua kali. Jadi di gereja juga cuma boleh ngundang 30 orang. Bagaimana bisa? Saudara aja udah lebih daripada 200-500 orang. Cuma 30 orang di dalam gereja. Akhirnya tidak ada pesta. Hanya misa aja, nanti kita nggak tahu nanti jadi peraturan protokoler gereja kayak apa. Udah, itulah makanya apa yang saya hadapi sekarang ini, ya, pasti banyak dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Rumah belum dibongkar, belum jadi, pandemi masih berlarut, uang ngucur terus di situ, ya. Tapi itulah, kalau saya nggak isi waktu saya di rumah ini dengan hal-hal yang seperti ini, pelayanan, bisa gila kita semua, ya. Makanya hidup di dalam pokok anggur yang benar. Makanya saya selama masa pandemi, puji Tuhan, tercetus beberapa teman dari 5 orang, sekarang udah hampir 30 orang, membentuk grup sharing Zoom seminggu 3 kali. Dan semua teman-teman yang ada di sharing Zoom saya ada di sini. Setiap kali saya khotbah di PD-PD, saya ajak mereka mau hadir. Puji nama Tuhan, teman-teman semua, semoga menjadi berkat, ya, bahwa kekhawatiran itu jangan menghancurkan sukacita kita yang hari ini. Kita lepaskan, kita biarkan besok kisera-sera terserah Tuhan yang terjadi, tapi kita punya percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, waktunya yang indah. Kalau kita paksakan suami saya hidup pada waktu itu, saya nggak bisa bayangkan, ya, pandemi, rumah banjir, dia stroke, walaupun dikasih hidup kata dokter akan vegetatif, tertidur total, nggak bisa pelayanan lagi, nggak bisa ngajar, nggak bisa bicara, ya mungkin matanya yang sebelah katanya sudah buta, mulutnya nggak bisa bicara, kupingnya yang sebelah buta, dan dia vegetatif.
Makanya kita relakan dipanggil Tuhan. Karena suami saya udah bicara ketika dia masih sehat, dia katakan kalau kami sering menengok orang yang lagi stroke, dia selalu katakan, saya nggak mau nanti kalau saya hidup seperti ini, nggak bisa khotbah, nggak bisa melayani Tuhan, lebih baik biarkan saya mati. Dan itulah yang kita lepaskan di situ. Dan Anda bisa bayangkan, saya yang biasanya mendoakan orang healing the dying, ya berdua sama suami saya diminta kemana-mana. Hari itu saya dengan menangis, termehek-mehek, mendoakan suami sendiri doa healing the dying. Tapi itu yang harus kita jalankan, ya teman-teman. Itulah pelayanan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada. Terima kasih Bu Ace. Firman yang begitu indah dan sharing yang begitu menguatkan. Terima kasih Bu Ace dan juga teman-teman sel grupnya Ibu Ace yang bersedia hadir di join Zoom maupun YouTube pada malam hari ini. Selanjutnya ada sharing dari Sis Leni Januar dari Singapura. Sis Leni ini adalah teman kami sesama pelayanan waktu kami masih di Singapura, di KKIAS Singapura. Kami persilakan Sis Leni untuk sharingnya. Terima kasih Steven. Bisa dengar ya? Aduh, saya bisa. tersentuh banget dengan sharingnya Bu Ace. Terima kasih ya. Memang hal kekhawatiran ini satu hal yang menjadi pergumulan. Jadi saya juga ada satu yang ingin saya sharingkan. Jadi nama saya Leni Januar. Saya sekarang tinggal di Singapura sudah cukup lama ya. Dan ada satu kejadian yang mungkin saya ingin bagikan tentang hal kekhawatiran. Kira-kira 12 tahun yang lalu, jadi waktu itu anak perempuan saya yang pertama itu sekitar 14 tahun. Nah, apa yang terjadi? Dia mengalami satu situasi di mana dia tidak bisa menstruasi. Pada saat saya tahu, saya cukup kaget. Saya bilang, ini ada apa? Terus saya bawa ke dokter. Dan setelah dianalisa sama dokter bilang, aduh Bu, ini dia ada satu daging yang tumbuh di dalam otaknya, yang menekan di bagian di belakang kupingnya itu, menekan sehingga membuat hormon di dalam tubuhnya itu menjadi bingung total gitu. Jadi dia tuh seperti seolah-olah posisi wanita lagi hamil, sampai bisa keluar kayak puting susu gitu. Saya pikir, saya tidak ada bayangan ini penyakit apa gitu kan. Dokter bilang, ya nanti kita coba pakai obat gitu. Saya bilang, ya, saya bilang oke. Dan hal itu saya pikir mungkin bisa sembuh gitu. Ternyata kondisi ini satu kondisi yang cukup langka. Saya tanya dokter, ini penyebabnya apa? Dokter hanya bilang, oh ini kita tidak tahu, ini hanya terjadi. Tapi dia bilang di dalam pengetahuan dia, ya hanya 1-2% lah yang mengalami hal seperti ini. Jadi yang kita ikutin, dokter bilang makan obat ini, anak saya cukup rutin dia makan. Sudah 3 bulan kita konsultasi lagi, katanya, waduh nilai hormonnya masih tinggi. Dan setelah 6 bulan, saya balik lagi ke dokter. Saya bilang, dokter, anak saya sekarang mensnya sudah balik. Saya bilang, apakah ini sudah tanda kesembuhan? Dokter bilang, aduh Bu, itu nilai hormonnya masih jauh tinggi sekali katanya. Jadi saya bilang, dengan makan obat, apakah ini akan sembuh? Nah, pada saat itu dokter bilang, kita tidak tahu Bu, tapi saat ini, inilah salah satu pengobatan yang kita berikan kalau kondisi ini terjadi. Bapak Ibu, tahu kan sebagai hati seorang ibu, kita melihat, aduh, anak saya perempuan, dan kalau kondisi ini tidak membaik, bagaimana nanti masa depannya? Saya bilang, dokter, apakah ini bisa normal? Dokter, apakah nanti dia bisa mempunyai keturunan? Dokternya bilang, ya nanti kita lihat aja gitu. Nah, sebagai manusia, kekhawatiran itu mulai muncul dalam pikiran saya. 1 tahun saya kunjungi, setiap 6 bulan saya kunjungi dokternya, makan obat terus, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Sampai satu titik saya menjadi bingung. Namun ada satu ayat ya, di Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa
sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi pada saat itu saya bertanya sama dokter, dokter, apakah sebaiknya dioperasi aja, diambil dagingnya itu, sehingga kan tidak menekan hormon. Akhirnya dokternya bilang, ibu mungkin ambil second opinion dulu deh sebelum dioperasi. Ternyata untuk operasi itu akan sangat-sangat bahaya sekali, karena itu di dalam otak. Sehingga saya mengerti, dan saya hanya bisa pasrah. Setelah anak saya mulai mempunyai pacar, saya juga menjadi berpikir, saya bilang sama anak saya, kamu harus memberitahukan kondisi ini kepada pacar kamu, supaya tahu bahwa nanti mungkin kalian tidak akan punya keturunan. Dan walaupun ada sedikit kekhawatiran yang sering muncul, namun saya pasrahkan, saya imani bahwa Tuhan mempunyai jalan yang terbaik buat keluarga saya. Jadi pada saat itu disampaikan, ternyata calon suaminya juga bisa menerima. Jadi akhirnya tahun kemarin mereka menikah. Sesudah menikah, saya hanya berpikir, ya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena mempunyai satu keturunan mungkin akan menjadi suatu mukjizat. Karena kata dokter, hal ini mungkin tidak terjadi, kita serahkan saja nanti apa yang terjadi. Namun, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Baru 3 bulan menikah, dia menikahnya di bulan Agustus tahun kemarin. Anak perempuan saya bilang, "Mah, saya ada kabar untuk Mama," katanya. Saya bilang, "Ada apa?" "Saya lagi hamil," dia bilang. "Hah?" Saya bilang, saya kaget. Apa dia joking gitu ya, apa dia main-main gitu. Dia bilang, "Iya benar." Padahal kan saya berpikir saya mengizinkan dia menikah, saya pikir toh nanti karena usianya masih muda, sekitar 24 waktu menikah, saya pikir ya sudah. Dia waktu itu bilang saya siap mau menikah, dan saya bilang oke. Pada saat dia menyatakan bahwa, "Mah, saya sekarang lagi hamil," saya waktu itu, Bapak Ibu, saya kaget sekali. Saya waktu itu sempat berpikir, aduh Tuhan, 12 tahun anak saya mengalami hal ini, dan tidak pernah terbayangin pada saya bahwa suatu hari saya akan mendapat kabar bahwa anak saya itu bisa mempunyai anak. Dan akhirnya Bapak Ibu, bulan kemarin anak saya melahirkan. Saya mendapat satu bayi perempuan namanya Matilda, dan beberapa hari yang lalu baru 1 bulan usianya. Sehingga pada saat saya berpikir kembali bahwa Tuhan itu sangat baik, bekerja di dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa kita semua itu mempunyai pergumulan dalam kehidupan kita. Kita mempunyai tantangan. Namun satu hal yang saya rasa kita harus pegang, bahwa di dalam setiap pergumulan itu jangan membuat kita menjauhkan fokus kita dari Tuhan. Tetap setia, iman kepada Tuhan, karena nanti akan indah pada akhirnya. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu sekalian, sedikit sharing dari saya. Sharingnya. Sis Leni, terima kasih. Sharingnya sangat menguatkan. Luar biasa Tuhan kalau sudah bekerja ya. Tuhan maha baik dan maha penolong. Tidak ada yang mustahil. Thank you Sis Leni. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Oke. Teman-teman, bro and sis semuanya, kita satukan hati kita dengan doa pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kaulah Bapa yang Maha Rahim dalam hidup kami. Begitu baik Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Kau berikan dalam hidup kami. Walaupun ketika kami menjalaninya, kami merasa seperti Engkau tidak ada. Tetapi inilah Tuhan, kami manusia yang lemah.
kami tidak bisa lepas daripada Engkau. Kami mau tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Engkau sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang maha menyelidiki apa yang terjadi dalam hidup kami masing-masing. Biarkanlah pada malam hari ini kami mau serahkan semua keberadaan kami, pribadi kami masing-masing ke dalam penyerahan tangan Engkau ya Yesus. Apapun yang terjadi, kami mau percaya bahwa Engkau melindungi kami. Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami semua. Tidak ada yang akan Engkau tinggalkan terlantar bagi kita orang-orang yang percaya dan yang belajar untuk hidup benar di hadapan Engkau ya Yesus. Hari ini biar ada yang pergumulan-pergumulan, apakah sakit penyakit, apakah masalah keuangan, apakah dalam masalah usaha mereka masing-masing, usaha kami, bisnis kami yang rasanya tersendat, yang rasanya uang cash tidak mengucur lancar dalam masa COVID seperti ini. Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Kami mau letakkan semua persoalan ini, pergumulan ini di bawah kayu salib-Mu. Amin. Ajar kami Amin, Yesus. untuk tenang. Ajar Amin, kami Tuhan. untuk terus mengandalkan Engkau, Bapa Benar, di Tuhan. surga. Inilah kami anak-anak-Mu. Berilah kami selalu kekuatan. Roh Kudus-Mu selalu membakar kami. Roh Kudus-Mu menghibur kami. Inilah kami Tuhan, keberadaan kami. Kami mau belajar taat seperti Maria. Kami mau belajar Amin. taat dan setia seperti Abraham. Kami mau Benar, belajar Tuhan. taat dan setia seperti Rasul Paulusmu yang dahulunya mereka jahat, tetapi ketika Engkau bawa ke dalam pertobatan, dia menjadi pembela Engkau. Seperti perempuan-perempuan dalam firman-Mu dalam bacaan hari ini, Maria Magdalena, Yohana dan Susana. Mereka dulu adalah pendosa, tapi ketika mereka Engkau selamatkan, mereka setia ikut bersama Engkau. Mereka bisa mengalahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Inilah kami. Kuatkan kami senantiasa. Berikan kami senjata rohani-Mu senantiasa. Biarkan kami tetap setia hidup dalam pokok anggur yang benar. Sehingga kami bisa menepis semua kekhawatiran ini. Biarkan kami bisa menikmati hidup kami hari ini, cukup hari ini. Esok ada kesusahannya lagi. Inilah doa kami Tuhan. Beri kesembuhan bagi yang sakit, yang terkena COVID, yang juga tewas karena penyakit COVID. Amin. Berkati juga para tim medis di rumah sakit yang sudah begitu letih untuk melayani pasien-pasien yang sakit. Jagailah kami semuanya, keluarga kami dimanapun kami berada ya Bapa, dari segala macam-macam penyakit maupun COVID. Biar bilur-bilur darah yang tercurah yang selalu membasuh diri kami satu persatu. Pribadi lepas pribadi. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau yang punya bumi ini, Engkau yang menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya alam ini. Dengarkan tangisan kami, jeritkan kami, agar COVID ini segera Engkau angkat, Kau musnahkan Tuhan dari muka bumi ini. Amin, Tapi biarlah rencana-Mu yang terjadi, agar kami terus bersatu di dalam media seperti ini, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Berkatilah semua hamba-hamba dan pelayan-Mu yang melayani acara ini. Dari Secara khusus. yang paling kecil sampai yang paling atas Tuhan. Semuanya Engkau berkati karena mereka adalah hamba-hamba pelayan yang setia. Para orang kudus, Amin. para malaikat bala tentara surgawi, doakan kami, jagai kami senantiasa. Amin. Doa ini kami Amin. panjatkan dengan satu pengantara Tuhan Yesus Juru Selamat kami sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu Tuhan Ace, kami ada beberapa doa syafaat. Terima kasih Bu Ace. sama-sama. Secara khusus kami juga ingin berdoa untuk anak Ibu Susan yang sedang sakit mah supaya disembuhkan dari penyakitnya, juga kepada Sis Yeli yang mendoakan Dr. Hari Gunawan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, Sis Luciana yang mohon kesembuhan untuk diri sendiri agar lebih mandiri kembali, Sis Gyoklan yang mohon kesehatan dan kelancaran pelajaran untuk anaknya Sandi Octavianus,
kepada Sis Vivin, anak Sis Aini yang sekarang ini sedang terbaring sakit. Bapak mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari Bali ke Jakarta. Bapak, engkau sungguh baik, semua penumpang selamat. Sis Vivin sekarang sedang mengalami sakit, operasi leher yang akan segera dilakukan. Tuhan, engkau jamah tangan dokter untuk kesembuhannya. Juga kepada Cis Samantha Lisam agar disembuhkan dari penyakit kankernya. Bapak, untuk Bro Roy agar kesembuhan Mama Agustina dan kedamaian kekal almarhum Papa Franz Milo. Juga kepada keluarga Marlina Teng dan Paulus, ungkapan terima kasih berkat kesehatan pekerjaan, kasih karunia yang telah diberikan kepada keluarga ini. Amin. Bapak, juga kepada Bapak Indro dan keluarga, ingin supaya anaknya mendapatkan pasangan hidup yang seiman. Juga kepada Sis Susan yang Senin tanggal 21 September nanti akan menjalani kemo yang terakhir. Mohon kelancaran dan kesembuhannya. Juga Sis Julia untuk Ciatan, semoga kemonya berhasil dengan baik dan tidak ada penyebaran kembali dan sehat seperti sedia kala. Sis Lingling yang mamanya ulang tahun ke-86 pada hari ini, biar sehat, damai, sukacita dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pewarta kami yang terkasih, Bu Ace. Pewarta ini dibawakannya begitu baik Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjaga, melindungi dan memberkati Bu Ace segala keberadaannya. Apapun yang dialami kami percaya Tuhan, karena dia bersama dengan Engkau, dia akan Kau sanggupkan. Juga lindungilah kedua anaknya dan rencana anak pernikahan anaknya. Kami percaya Tuhan, apapun yang Bu Ace lakukan, dia tidak sendiri, dia selalu bersama dengan Engkau. Jadikan dia saksi di antara kita semua dan jadikan dia selalu garam dan terang dimanapun dia berada. Bapak, terima kasih untuk semua ini. Kami sebentar lagi akan menutup doa. Kita lanjutkan dengan pengumuman. Ya, pengumuman. Terima kasih dulu kepada Ibu Ace yang telah memberikan firman yang begitu menguatkan untuk kami semua. Kami percaya firman yang ditaburkan tidak sia-sia dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami dan akan bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Juga Bapak dan Ibu, Bro and Sis yang menyaksikan PDPCP ini lewat Zoom maupun YouTube, dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Bapak dan Ibu, selama pandemi COVID-19 ini, Perduki juga melakukan Perduki Peduli. Salah satu kegiatan kami adalah melakukan karya bakti sosial, yang salah satunya kami lakukan dengan mengunjungi Rumah Sakit Misi Lebak di Banten. Berikut cuplikan videonya. Bapak, Ibu, kami dari Rumah Sakit Misi ini mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan yang sungguh bermakna dan berarti bagi kami, karena kami sangat memerlukan APD dan juga masker untuk menanggulangi COVID-19 ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Anda semua dan Tuhan selalu menyertai kalian semua. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih untuk teman-teman yang ikut partisipasi dalam acara bakti sosial kita. Kita membagikan apa yang kita dapat dari teman-teman semua kepada Rumah Sakit Misi Lebak ini. Bentar. Juga kepada kepala Bapak yang telah berkarya di sini. Kami ucapkan juga selamat berbakti, selamat berkarya. Kami dari Produksi Pusat terima kasih atas perhatian. Terima kasih, salam dari Direktur dan juga manajemen Rumah Sakit Misi. Bapak dan Ibu, Bro and Sis yang tergerak hatinya untuk ikut partisipasi dalam karya bakti sosial kami, silakan bisa membantu di rekening BCA atas nama IT ini di bawah ini. Ya, Bapak dan Ibu bisa partisipasi di rekening BCA dengan nomor
002 199 6288 atas nama IT ini. Sekali lagi saya ucapkan 002 199 6288 atas nama IT ini. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk minggu depan acara PD online PCP firman akan dibawakan oleh Bapak Ferry Lubis dengan tema menjadi saudara dalam penderitaan. Bapak dan Ibu bersedia untuk join kembali dalam acara PD Paduki Chapter Pusat yang akan dibawakan oleh Bapak Ferry Yusuf Lubis pada hari Jumat yang akan datang, seperti biasa jam 7 malam. Kita sudah sampai pada acara penghujung Bapak dan Ibu. Mari kita tutup acara ini. Saya serahkan kepada WL-nya. Oke, shalom Bapak dan Ibu. Di awal acara kita juga sudah menyanyikan Jangan Khawatir. Dan di akhir acara pun kami juga mau bersama-sama mengajak Bapak dan Ibu bahwa kita juga akan menyanyikan lagu Jangan Khawatir. Yuk kita semua, mari saya undang untuk bersama-sama yakinin bahwa kita tidak perlu khawatir. Kita percaya burung-burung di udara dia pelihara, bunga-bunga dia hiasi, kita pasti tidak usah khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita tidak perlu khawatir, sampai berjumpa di Jumat mendatang. Tuhan memberkati. Kita foto dulu yuk, kita foto dulu. Oke Bu Ace, thank you. Terima kasih. Halo Pak Steve, Pak Stefanus. Hai, Ya, thank Bu Ace. you. Ayo semuanya ikutan. Royoce. Royoce. Mana videonya, yang lain belum muncul nih. Nando, teman saya ada Nando. Sri Astuti Tahap. Oke, minta tolong semua videonya dinyalakan. Boleh? Tolong semua videonya dinyalakan. Ya, saya yang fotoin. Oke. Gayanya semua gimana? pasang mukanya maksimal ya. Mukanya harus Ayo. maksimal. Bentuk hati saja, hati. Ya. Yo. Ini ada semua yang belum pasang. nongol videonya nih. Ya, masih ada yang belum nongol, betul. Bro Betul. Swandi mana Bro Swandi? Itu ada tuh di situ tuh. Sis Mary mana nih, Sis Mary nih? Frankie juga Oke, tadi ada. ayo, Hengki, foto-foto. Hengki. Bro Hengki mana Bro Hengki? Oke, siap ya. Satu, ini yang lain masih belum nih. Iya, Belum banyak ada yang belum videonya ini. on nih. Ayo Iya. dong wajahnya. Iya, bentar, kita tunggu bentar lagi. Ayo Yuk. teman-teman di Bro Swandi mana Bro? Ada tuh, ada. Bro Swandi udah ada di tim pujian. Ikutin pujian. Oke, siap Klemen, ya. fotonya Klemen. Oke, siap. Oke, yuk semua tampilin. Oh, Bro Clement ada ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tuhan Oke. Yesus baik. Oh, Bro Swandi di studio ya. Maksudnya di studio dia tadi dia. Oh, di studionya nih, waduh. Iya. Dia backup dari belakang dia. Oh. Oke. Wah, Bro Tony Chen nggak bisa difoto nih ya. Gak apa-apa. Oke, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Ace. Semuanya. Ya, silakan yang mau berfellowship silakan di unmute Yang MKK, masing-masing yang ya. MKK
lambain tangan, MKK lambain tangan, videonya mana? Ayo, yang grup saya, mana Phone, Angel, semua lambaikan tangan. Ini umat grup sharing saya. Terima kasih Ace. Pak Harsana, terima kasih Pak Harsana. Thank you ya, see you Terima ya. kasih. Ya, si Tuhan berkati. Ya. Berkati, pasti sehat ya, Bro Ya. Yosi semuanya. Amin. Evanus Amin. ya. Terima kasih. Ya. Amin. Yuk.